Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu mengenai VOC, di mana dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan Republik Batak di Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Inggris di Indonesia, dan juga ada sistem tanam paksa, politik pintu terbuka, dan juga mengenai penyebaran agama Katolik dan Kristen di Indonesia. Nah, selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke materi. Nah, kita akan membahas mengenai Republik Batak di Indonesia. Nah, di sini ada dua orang tokoh yang pernah menjabat di Indonesia. Yang pertama ada Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jansen. Kedua tokoh ini ditugaskan oleh pemerintah Belanda yang pada saat itu dikuasai oleh Prancis untuk menahan atau mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, di sini posisinya Inggris mencoba untuk membantu Belanda, terutama Raja Willem kelima yang meminta bantuan Inggris, seperti itu. Nah, selama berada di Indonesia, Herman Willem Daendels memiliki beberapa kebijakan. Dengan tugas utamanya itu adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris, dan juga memperbaiki keadaan dan situasi yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kebijakannya, dimulai dari bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya adalah membangun jalan raya dari Anyer ke Pandarukan, seperti itu. Nah, kemudian dalam bidang pemerintahan juga ada dari bidang peradilan dan bidang sosial ekonomi. Kesemuanya itu mempunyai arti bahwasannya Belanda benar-benar ingin mempertahankan Indonesia agar tidak jatuh ke tangan Inggris, seperti itu. Karena ya tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti itu. Nah, kemudian karena Daendels bisa dibilang terlalu kejam dan tidak sesuai dengan semboyan revolusi Prancis, yaitu egalite, fraternite, dan liberté, kemudian Daendels digantikan oleh Jansen. Nah, Jansen itu hanya sebentar berkuasa di Indonesia. Karena apa? Karena dalam masa pemerintahannya Inggris mulai melakukan gerakan, dan pada akhirnya Jansen menyerah kepada Inggris, dan itu tertuang dalam perjanjian kapitulasi Tuntang, seperti itu. Nah, lanjut ke kekuasaan Inggris yang dikuasai oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan tahun 1811 sampai 1814. Nah, di sini Raffles banyak melakukan perubahan di Indonesia. Nah, banyak kebijakan Raffles yang dinilai itu sangat baik untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah penghapusan Prenger-Stelsel, kerja rodi, dan perdagangan budak, seperti itu. Dan itu merupakan hal yang sangat positif ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian juga Raffles selama di Indonesia itu mengeluarkan sebuah buku yang berjudul History of Java. Itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raffles selama berada di Indonesia, seperti itu. Dan juga dia juga menemukan bunga bangkai ya, bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Kemudian sesuai dengan perjanjian Konvensi London 1814, Inggris menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Nah, pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia berarti di sini sudah terjadi peralihan dari kekuasaan Prancis di Belanda sudah berakhir. Otomatis Belanda kembali menguasai Belanda itu sendiri, seperti itu ya. Nah, dalam pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia banyak hal yang perlu dilakukan. Nah, di sini kita mulai dari pemerintahan Van der Capellen dan de Ghisines, seperti itu ya. Nah, di sini Belanda juga sebenarnya agak sedikit terlibat konflik, di mana di Belanda itu ada dua kubu yang sedang bertikai, ada kubu liberal dan ada kubu konservatif. Nah, kubu liberal itu menginginkan bahwasannya tanah jajahan itu disewakan untuk pihak swasta. Sehingga apa? Sehingga Belanda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Nah, di sini ada seorang tokoh yang bernama Hendrik Marcus de Kock. Dia merupakan panglima perang Belanda yang sangat berjasa dalam
pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, karena berhasil di situ kan. Pada saat itu ada pergolakan juga ya dari rakyat Indonesia kepada pihak Belanda. Nah, di sini de Kock berhasil menumpas perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia seperti perang Padri dan juga perang Diponegoro. Nah, kita masuk ke inti dari pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, yaitu kebijakan tanam paksa. Nah, untuk kebijakan tanam paksa ini, Belanda mengutus seorang tokoh yang bernama Van den Bosch. Tujuan dari tanam paksa adalah untuk mengisi kekosongan kas negara. Jadi pada saat itu Belanda mengalami krisis ekonomi diakibatkan karena yang pertama perang di Eropa dan juga perang dengan masyarakat Indonesia itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa kebijakan dasar Kulturstelsel. Jadi nama lain dari tanam paksa ini adalah Kulturstelsel ya. Ada beberapa dasar dari kebijakan Kulturstelsel ini. Nah, tapi pada kenyataannya kebijakan dasar ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, hasilnya apa? Banyak rakyat yang menderita, kerja rodi yang semakin berlebihan, atau eksploitasi tenaga kerja manusia. Seperti itu. Nah, di sini ada pelaksanaan sistem tanam paksa. Nah, yang bisa dinilai banyak yang kurang sesuai juga seperti itu. Jadi sangat merugikan rakyat pada intinya. Nah, tanam paksa itu sendiri juga menanam tanaman yang hanya laku di pasaran Eropa. Jadi masyarakat Indonesia tidak boleh menanam tanaman yang tidak laku di pasar Eropa, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari pelaksanaan sistem tanam paksa. Kita bisa lihat di sini ya. Masyarakat Indonesia itu dipekerjakan secara masif, dieksploitasi tenaganya, dan di sini juga banyak juga ya yang meninggal dunia akibat kelaparan, kelelahan, dan lain sebagainya. Jadi di sini pemerintah Belanda ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tapi tidak memberikan feedback kepada masyarakat Indonesia yang bekerja. Nah, di sini ada tokoh-tokoh penentang tanam paksa. Yang pertama ada Edward Douwes Dekker. Dia menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Dalam bukunya dia menyamarkan namanya dengan sebutan Multatuli. Seperti itu. Nah, dia merupakan orang yang salah satu orang Belanda yang sangat keras menentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Menurut dia, pelaksanaan sistem tanam paksa itu tidak manusiawi, seperti itu. Yang kedua ada Baron van Hövell. Dia merupakan seorang politikus yang melihat bagaimana penderitaan rakyat, seperti itu. Nah, yang ketiga ada golongan pengusaha. Jadi ada beberapa golongan-golongan yang tidak pro terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, terutama mengenai sistem tanam paksa. Seperti itu. Dari golongan pengusaha ada tokoh yang bernama Frans van der Putte. Seperti itu ya. Nah, jadi pelaksanaan sistem tanam paksa itu berdampak negatif ya sebenarnya buat masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kebijakan awal, itu berdampak positif harusnya. Nah, pada akhirnya sistem tanam paksa pun dihapus karena tadi tidak manusiawi sebenarnya. Jadi banyak golongan-golongan yang mencoba untuk memberikan masukan terhadap pemerintah Belanda bahwasanya tidak seperti ini loh kita seharusnya berada di Indonesia. Kita bisa seperti ini karena Indonesia. Harusnya ada feedback seperti itu ya. Contoh, memberikan mereka pendidikan. Itu salah satu bentuk dari apresiasi atau bentuk terima kasih Belanda terhadap Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian setelah tanam paksa dihapus, muncullah kebijakan politik pintu terbuka. Nah, di sini dalam kebijakan politik pintu terbuka ini banyak pengusaha-pengusaha asing yang diperbolehkan untuk menanamkan modalnya. Jadi pengusaha-pengusaha asing ini hanya menanam modal dan yang bekerja itu adalah pihak atau rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi pihak asing menanam modal, Belanda mendapat keuntungan dari penjualan tanah itu, masyarakat Indonesia yang bekerja. Jadi sebenarnya sama-sama saja sih tanam paksa dan politik pintu terbuka, ya sama-sama menguras tenaga rakyat. Bahkan rakyat pun tidak mendapatkan apa-apa dari sana, seperti itu. Nah itu. Jadi kebijakan Belanda yang selama berada di Indonesia itu bisa dibilang ya sangat merugikan ya. Ya begitulah kira-kira. Nah ini dampak dari pelaksanaan politik pintu terbuka. Ya eksploitasi itu ada eksploitasi manusia yang
mempekerjakan rakyat itu secara berlebihan. Kemudian ada eksploitasi agraria. Ya tadi tanaman-tanaman itu banyak lahan-lahan yang dibuka seperti itu. Nah, jadi ya dampaknya bisa dirasakan ya negatif, tapi secara tidak langsung kita juga belajar dari pemerintah Hindia Belanda untuk menanam tanaman itu seperti apa baiknya, sistem irigasi yang bagus itu seperti apa. Jadi meskipun banyak dampak negatifnya, tapi juga kita bisa mengambil pelajaran dari sana, harusnya seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari pelaksanaan politik pintu terbuka. Ya sama saja dengan pelaksanaan sistem tanam paksa. Banyak masyarakat yang ya bisa dikatakan merasa terzolimi atau tersakiti ya di sini ya, kerja tanpa digaji dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perkembangan agama Kristen. Nah, gelombang pertama ada dibagi dalam dua gelombang ya, ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, diperkirakan agama Kristen ini atau Katolik ini muncul pada abad ke-9 Masehi ya, melalui jalur perdagangan dan pelayaran. Kemudian dilanjutkan oleh gelombang kedua ketika Eropa sudah memasuki zaman Renaissance, yaitu sekitar abad ke-16 seperti itu. Nah, kalau untuk agama Kristen Katolik itu dibawa oleh Portugis dan Spanyol, sedangkan Kristen ya atau Kristen Protestan tapi ya di sini namanya Kristen sekarang itu dibawa oleh Belanda dan Inggris. Nah, tokoh dari penyebaran agama Katolik di Indonesia itu bernama Franciscus Xaverius, dan untuk istilah penyebaran agama Kristen Protestan di Indonesia itu dikenal dengan istilah Zending. Seperti itu ya. Nah, jadi itu sekilas mengenai penjajahan baik itu Belanda dan Inggris selama berada di Indonesia seperti itu. Oke, video kali ini cukup sekian. Jika ada yang kurang dipahami atau yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah, atau juga bisa melalui email atau japri via WA seperti itu. Nah, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.